dan kita dukung Komisi 2 terhadap komitmen yang disampaikan oleh pemerintah. Apa itu komitmen? Pertama adalah tidak akan melakukan PHK terhadap 2,3 juta itu. Alhamdulillah, tentu sangat direspon oleh seluruh para honorer dan sebutan lain yang ada di kabupaten kota, provinsi, kementerian, dan lembaga seluruh Indonesia. Yang kedua adalah jaminan yang disampaikan oleh pemerintah tidak akan berkurang kesejahteraan yang didapat ketika mereka berstatus sebagai non-ASN itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perkembangan isu rancangan undang-undang ASN yang pada hari ini pada tanggal 1 Agustus 2023 TV Parlemen sudah selesai menyiarkan langsung tentang forum legislasi dengan tema revisi undang-undang ASN dan nasib tenaga honorer. Isu ini menjadi sangat gempar karena memang isunya pada tanggal 28 November 2023 ini adalah masa akhir di mana tenaga honorer sudah tidak lagi diadakan di lingkungan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, pada kesempatan kali ini di TVR TV Parlemen mendatangkan narasumber yaitu anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS, ada Bapak Mardhani Alisera, kemudian ada anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN, Bapak Kuspardi Gaus, kemudian Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Bapak Abbas Subagja. Dalam pembahasan kali ini dibahas tentang isu tentang pemberhentian tenaga honorer yang mungkin akan terjadi. Sebelumnya, pemerintah dan Komisi 2 DPR segera merampungkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi dalam penjelasan legislasi tersebut sudah ditegaskan baik oleh Komisi 2 maupun dari pemerintah yang diwakili oleh Kemenpan RB untuk tanggal 28 November 2023 tidak akan ada pemecatan secara massal. Solusi yang dihadirkan adalah dengan adanya revisi Undang-Undang ASN. Dalam revisi Undang-Undang ASN tersebut akan dibuka status baru ASN dari semula hanya terdiri dari 2 unsur yakni PNS dan P3K menjadi 3 unsur yaitu PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dihadirkan dalam RUU itu untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan baik pusat dan daerah yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November mendatang. Dengan begitu, unsur baru tersebut menjadi solusi supaya tidak kehilangan pekerjaan dan menurunkan pendapatan mereka, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah. Jadi dalam rancangan undang-undang ini, kalau saya melihat di sini pemerintah mencoba memberikan solusi ketika kemarin ada pendataan non-ASN, yaitu yang terdata ada sebanyak 2,3 juta tenaga honorer, sementara untuk 2,3 juta tenaga honorer ini tidak semuanya adalah dalam P3K. Untuk yang tersisa ini kemudian pemerintah memberikan solusi bahwa karena belum adanya kebutuhan bagi mereka para tenaga honorer ini, maka pemerintah mencoba memberikan solusi dengan adanya P3K paruh waktu. Dijelaskan oleh Bapak Abbas Subagja dalam legislasi pada TVR TV Parlemen pada tanggal 1 Agustus 2023 bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang belum ada kebutuhan, misalnya ada tenaga cleaning service yang mungkin pekerjaannya tidak memerlukan full time, dari pagi hingga sore harus berada di tempat tersebut, maka pekerjaan atau tenaga tersebut bisa masuk kepada tenaga P3K part-time, di mana nanti juga akan dibayarkan tidak seperti P3K penuh. Jadi mereka akan dibayarkan sesuai dengan beban pekerjaan mereka. Paruh waktu itu
Ini orang gempar kan kemarin dengan sebutan paruh waktu dan sebagainya. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ini ada persoalan bahwa ketika kami melakukan seleksi Pak, orangnya diangkat tapi belum bisa bayar. Akhirnya dia tadi pengangkatannya. Ini persoalannya apa? Persoalan uang Pak, persoalan anggaran. Ya, persoalan anggaran. Saya dibayar 1 juta tetap harus kerja 1 bulan. Kalau dibayar 5 juta saya nggak mampu. Ya. Berarti kalau terlepas dari sebutannya apapun, udahlah kalau Anda 1 juta seminggu 2 kali aja datang ke kantor. Sisanya Anda bisa usaha yang lain. Ini sebetulnya untuk masa transisi kalau menurut saya Pak Haji itu positif kalau menurut saya. Tapi sewaktu-waktu dia harus normal. Ketika anggaran sudah tersedia dan sebagainya mereka punya hak bekerja secara penuh. Tapi ini masa transisi kita sebelum ada pemenuhan, dia supaya tidak dikeluarkan, dia punya status yang jelas gitu ya. Boleh dong, oke kerjanya cuma seminggu, tapi bayarnya segini ya, kan gitu. Jadi itu adalah jalan tengah salah satunya dari problematika yang kita hadapi saat ini ya. Contoh lain yang kemudian diilustrasikan adalah misalnya ada guru mapel di SMP atau SMA yang mungkin kebutuhannya belum ada, misalnya guru matematika di satu sekolah sudah terpenuhi oleh P3K, kemudian tenaga honorer yang sudah ada di situ sebelumnya dan menjadi induk, kemudian dia tidak mendapatkan jam mengajar, hanya mendapatkan jam mengajar 1 minggu hanya 5 jam pelajaran, suatu misal, maka dia akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai dengan beban pekerjaannya. Dan tenaga P3K tersebut diperbolehkan untuk tidak hadir secara full time, misalnya 1 minggu 5 atau 6 hari, namun misalnya hanya 2 atau 3 hari, kemudian mereka akan dibayarkan sesuai dengan beban pekerjaan mereka. Untuk masa transisi ini mereka dapat mencari sambilan pekerjaan di tempat lain. Namun demikian ditegaskan oleh Bapak Aba bahwa nantinya suatu saat jika kebutuhan itu sudah ada, maka P3K paruh waktu ini akan bisa menjadi P3K dengan penuh waktu. Kita semua menunggu agar rancangan undang-undang ASN tersebut agar segera disahkan. Jadi untuk pembukaan perekrutan ASN untuk tahun 2023 ini akan segera diadakan. Dan kepada para P1 yang sudah menunggu bagaimana nasib, bagaimana regulasi, menurut saya memang hal awalnya mungkin pemerintah akan menunggu rancangan undang-undang ASN ini kemudian diresmikan dan diberlakukan, baru kemudian bagaimana perekrutan untuk pengadaan ASN ini akan dibuka kembali. Mudah-mudahan nasib para P1 akan semakin jelas, dan yang jelas adalah bahwa para honorer yang ada di negeri sudah mendapatkan titik terang. Tinggal bagaimana P1 yang berada di lingkungan swasta. Kita sama-sama menunggu agar regulasi segera terbit. Kemudian untuk mapel gemuk yang ada prakarya dan kemudian bahasa Inggris, juga mudah-mudahan akan segera memperoleh regulasi sehingga pemerintah betul-betul memperhatikan semua lini, akan menguntungkan semua pihak, dan akan membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel saya dengan like, subscribe, dan share agar teman-teman yang membutuhkan informasi dapat mendapatkan informasi ini dengan mudah. See you!